berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Boleh nanti ketika Ibu mengabsen, kalian sambil menyebutkan perasaan kalian pada pagi hari ini ya. Fatan, Hadir. bagaimana Fatan perasaannya hari ini? Sangat senang, Bu. Baik. Yola, hadir Bu. Bagaimana Yola perasaannya? Bahagia. Ya Allah. Saudari Erin, Hadir. bagaimana perasaannya Erin? Sangat gembira Bu karena ketemu Ibu. Masya Allah Erin. Saudara Jingga Desa, Hadir. bagaimana Jingga perasaannya? Sangat senang. Baik. Saudari Tati Okta, bagaimana Okta perasaannya? Bahagia Bu. Masya Allah. Saudari Tessa, Tidak hadir Bu. oh izin. Saudari Ira, Hadir. Hadir, Bu. nah baik, setelah Ibu mengabsen, untuk agar kita bisa lebih fokus dan lebih bersemangat untuk memulai pembelajaran kali ini, Ibu punya tepuk semangat. Kalian bisa ikutin Ibu ya. Baik, tepuk semangatnya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Bisa diikuti? Bisa. Boleh pada berdiri ya anak-anak. Ayo semuanya berdiri. Mas Pagi harus semangat. Ayo kita mulai bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat, satu kali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan kita semua. Oke, udah bersemangat untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Baik, Ibu di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, bisa dilihat ya, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi dengan tepat dan jelas serta mengikuti pembelajaran tentang topik tersebut. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi dengan tepat dan jelas setelah mengikuti pembelajaran tentang topik tersebut. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi contoh kegiatan ekonomi dengan tepat dan jelas setelah mengikuti pembelajaran dengan topik tersebut. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan mampu mengetahui tujuan dari kegiatan ekonomi dengan tepat dan jelas setelah mengikuti pembelajaran tentang topik tersebut. Dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis contoh yang relevansi dengan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan jelas setelah mengikuti pembelajaran dengan topik tersebut. Nah, kali ini Ibu akan melakukan pembelajaran mengenai kegiatan ekonomi menggunakan model pembelajaran PBL. Sebelumnya di sini ada yang tahu model pembelajaran PBL itu apa? Tahu. Boleh yang tahu angkat tangan? Ada Ibu. Iya, Erin. Gimana Erin? PBL itu model pembelajaran berbasis masalah. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Erin. Jadi, model pembelajaran PBL itu nantinya siswa dapat memecahkan masalah untuk membangun pengetahuan dan keterampilan, dapat mendorong berpikir kritis, kolaborasi, dan kemandirian. Baik, di sini apakah ada yang tahu mengenai kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu kegiatan tahu. Betul, ada lagi? Kegiatan
Jadi kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama itu ada produksi, kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Contohnya itu petani menanam padi, pabrik membuat pakaian, tukang kayu membuat meja. Jadi proses produksi itu adalah proses untuk menghasilkan sesuatu barang ataupun jasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan yang kedua itu ada distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya itu yang pertama itu ada pedagang menjual buah ke pasar, kurir mengantar paket, distributor sembako ke warung. Jadi distribusi itu proses pendistribusian barang dari produsen ke konsumen, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu, yaitu ada pedagang menjual buah ke pasar. Jadi dari si produsen itu didistribusikan dulu dari penjual itu ke para pedagang di pasar, lalu pada akhirnya nanti dapat dikonsumsi oleh kita semua. Dan yang ketiga itu ada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, kegiatan konsumsi ini contohnya saat kita makan, saat kita membeli pakaian, saat kita menggunakan transportasi umum. Jadi kegiatan konsumsi itu segala sesuatu yang kita manfaatkan atau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari kegiatan ekonomi. Nah, tujuan kegiatan ekonomi dilakukan dengan beberapa tujuan utama, antara lain yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu sudah pasti ya, karena jika tidak ada kegiatan ekonomi maka kita akan kesusahan untuk memenuhi semua kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua itu untuk mendapatkan keuntungan ataupun penghasilan dari kegiatan ekonomi. Contohnya kita berjualan, kita berdagang, kita mendistribusikan barang ataupun jasa, kita dapat penghasilan ataupun keuntungan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi sudah pasti ya, ketika kita melakukan distribusi, kita melakukan penjualan, pasti akan menghasilkan lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitar kita ataupun bagi orang lain. Nah, yang keempat itu ada untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Itu sudah pasti ya, karena dengan melakukan kegiatan ekonomi kita bisa memenuhi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang terakhir untuk menjaga kesinambungan hidup ekonomi, yaitu agar kegiatan ekonomi kita dapat berlanjut untuk sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama itu manfaatnya adalah barang dan jasa menjadi tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang kedua, membuka kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Tentu saja ketika kegiatan ekonomi berjalan dengan baik, maka kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga itu meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kerjasama antar pelaku ekonomi. Selanjutnya ada pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama ada RTK atau rumah tangga konsumen, yaitu membeli dan menggunakan barang atau jasa. Dan yang kedua ada LTP atau rumah tangga produsen, yaitu menghasilkan barang ataupun jasa. Yang ketiga ada pemerintah, yaitu mengatur dan juga melakukan kegiatan ekonomi. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri, yaitu dapat melakukan ekspor dan impor barang ataupun jasa. Jadi masyarakat luar negeri itu nantinya dapat melakukan ekspor ataupun impor dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Jadi di sini Ibu ada media pembelajaran mengenai kegiatan ekonomi. Nah, di sini kan seperti tadi
Yang pertama apa? Produksi. Betul, ada produksi. Yang kedua? Distribusi. Konsumsi. Betul. Dan di sini Ibu punya 3 gambar. Nah, gambar yang pertama itu ada proses produksi. Seperti yang tadi sudah dipaparkan. Nah, gambarnya itu adalah, ada yang tahu ini apa? Sungai. Petani menanam padi. Menanam padi. Betul, Ira. Petani menanam padi di- Jadi kegiatan produksi ini petani sedang menanam padi. Kegiatan kedua itu ada distribusi. Ada yang tahu ini gambar apa? Betul. Pengiriman. Iya. Betul. Betul. JNE. JNE. Jadi kegiatan distribusi itu adalah, kan tadi sudah dijelaskan ya, pendistribusian. Di sini ada gambarnya, seseorang sedang melakukan pendistribusian seperti paket. Di sini bisa melalui mobil ke pulau-pulau, ke kota-kota. Selanjutnya itu ada kegiatan Konsumsi. konsumsi. Ada yang tahu ini gambar apa? Jingga dan keluarga sedang makan. Betul, sedang makan bersama keluarga. Jadi kegiatan konsumsi ini kan sesuai dengan gambarnya ya. Ini ada satu keluarga yang sedang makan dan ini bisa dikatakan kegiatan konsumsi. Nah, dari gambar di bawah ini ada juga penjelasan seperti tadi yang sudah dijelaskan. Di bagian produksi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa atau menambah nilai guna barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Dan pelaku dari kegiatan produksi ini disebut, ada yang tahu apa? Pelaku kegiatan produksi bisa disebut Produsen. Betul. Dan yang kedua kegiatan Distribusi. yaitu kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuannya itu agar barang dan jasa dapat tersedia di tempat dan waktu yang tepat. Ada yang tahu pelaku distribusi disebut apa? Distributor. Dan kegiatan yang terakhir yaitu Konsumsi. adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku konsumsi disebut Konsumen. konsumen. Betul. Jadi sudah pada paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, jika sudah pada paham, di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Di sini ada berapa jumlahnya? 6, Bu, yang hadir. Ada 6, dibagi 2 saja ya. Jadi satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Yang ini boleh ke sini, yang ini boleh ke sini. Di sini Ibu punya LKPD yang harus kalian kerjakan. Jadi di dalamnya itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi dan didiskusikan secara bersama-sama ya. Nanti dalam proses pengerjaan LKPD tersebut akan ada beberapa penilaian yang akan Ibu nilai, seperti diskusi kalian, bagaimana kalian berkontribusi dalam kelompok, dan nanti di akhir Ibu akan menilai presentasi kalian. Boleh silakan dikerjakan, waktunya 5 menit ya. Kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan apa? Mengantar paket. Suka ada kan? Bagaimana kelompok Erin? Teman, Bu. Pendapatmu apa yang terjadi jika salah satu jenis kegiatan produksi tidak berjalan? Udah Bu. Sudah. Kelompok 1 dan 2 apakah sudah? Sudah, Bu. Baik, jika sudah semuanya, boleh dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh maju ke depan. Jika
depan, Bu. Iya. Boleh dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, jadi hasil dari kelompok 1, hasil dari diskusi kami yaitu yang pertama itu tentang kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Kegiatan ekonominya itu yaitu jual beli di pasar, terus ada kurir mengantar paket ke rumah. Terus yang kedua jelaskan tentang kegiatan ekonomi yang sering kamu lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama itu makan, terus yang kedua belanja kebutuhan pokok, terus yang ketiga jual beli. Terus yang ketiga jelaskan tujuan dari kegiatan ekonomi. Nah, jadi tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus yang terakhir, apa pendapat kalian? Apa yang akan terjadi jika salah satu jenis kegiatan ekonomi tidak berjalan? Maka tidak akan efektif. Betul. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh selanjutnya dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh kelompok 2 langsung aja untuk maju ke depan. Irin. Baik Bu, izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu sebutkan kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Di lingkungan kami itu karena di pedesaan ya Bu, sering terjadi produksi tanam padi. Terus distribusinya tadi ada yang mengirimkan makanan, terus juga mengirim paket dan juga mengkonsumsi makanan Bu. Jadi kita itu kegiatannya dari produksi, distribusi sama konsumsi Bu. Iya. Terus yang kedua itu contoh kegiatan ekonomi yang sering kamu lakukan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu sering makan. Betul, sebenarnya Ira hobinya makan ya, membeli barang juga Bu. Yang sering dilakukan kelompok kami Bu. Terus yang ketiga jelaskan tujuan dari kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya Bu. Terus yang terakhir, menurut pendapatmu apa yang akan terjadi jika salah satu jenis kegiatan ekonomi produksi, distribusi dan konsumsi tidak berjalan, tidak akan efektif Bu, karena ini mencakup kegiatan ekonomi itu harus menyeluruh dari produksi, distribusi dan konsumsi Bu. Agar lebih efektif dan juga bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Betul sekali. Boleh tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 2. Sepertinya sudah pada paham semua ya mengenai materi kegiatan ekonomi ini. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai kegiatan ekonomi yang kita pelajari hari ini? Paham Bu, cukup. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3 ya anak-anak. Tadi itu ada distribusi, ada produksi, distribusi dan konsumsi. Baik, Ibu di sini akan melakukan evaluasi pembelajaran pada kali ini menggunakan aplikasi Kahoot. Ada yang tahu aplikasi Kahoot? Enggak Bu. Coba dibuka apakah bisa anak-anak? Di grup sudah Ibu share di grup ya. Baik, Bu. Ahot. Ibu aku tambah lagi. Ibu sebentar, Ibu lagi bikin linknya dulu yang di Kahoot. Enggak bisa Bu. Kalau yang belum bisa di-share boleh depan. Laila. Ya ilah. Berarti berdua Bu ya, ya kan dulu. Erin ini Erin. Boleh Bu. Boleh. Semuanya udah bisa? Coba maju aja ke depan. Terus sama Yola udah bisa lagi? Ira bisa Ira? Tina sama Matan bisa? Bisa, Bu. Sudah bisa semua? Dulu Bu bentar. Sudah ya? Sudah masuk semua ya? Boleh silakan langsung diisi.
gini. Itu dia di depan. Oh, itu udah Namanya depan. dari itu, Bu. Itu ada di depan soalnya. Anjir. Udah bisa. Perhatikan ya anak-anak soalnya di depan. Baik, Bu. Anjay. Hari cantik. Sementara ada Ira yang memimpin dengan skor 938. Silakan perhatikan anak-anak. Fokus ya. Salah, anjay. Baik. Ira masih memimpin dengan skor paling atas. Fokus ya anak-anak, coba lihat ke depan. Dari moodnya. Salah Dok. Ih, Ayo, siapa itu yang salah? patahan. Saya Bu. Nah, turun dong. Ira masih memimpin di paling atas. Ayo teman-teman yang lain boleh disalin Iranya. Ya, Bu, ada apinya. Fokus ya. Menyali. Tante ada Ibu Kasiriwan nanti di akhir. Ayo. Ya, Itu ada yang salah silakan dulu. Salah. Anjay. Cantik menyalip. Sementara masih dipimpin oleh Ira ya. Fokus lagi ya. Ya, Bu. Ayo jangan sampai salah ya. Soalnya berapa? 5, 6. Oh, patah salah, Bu. tunggu. Semua ya. Ira masih memimpin di paling atas. Satu soal terakhir ya, fokus. Ini harus betul semua ya, karena jawabannya gampang banget. Tadi kita udah Salah, Bu. aja. Ih, Ayo, saya. jangan yang salah. Soalnya Orang yang salah. matanya menyiapkan, Bu. Menyiapkan banget. Podium ketiga. Ya. Ayo, tepuk tangan. Dari. Kedua ada Erin Cantik, tepuk tangan. Dan yang pertama ada Ira. Mana? Ya. Ya. Jadi dari hasil evaluasi materi kegiatan ekonomi pada kali ini, rata-rata sudah pada memahami ya materi kegiatan ekonominya dengan baik dan nilai dari evaluasi hari ini juga alhamdulillah ya sangat tinggi-tinggi sekali. Selanjutnya Ibu akan melakukan refleksi pembelajaran ya kali ini. Ada yang bawa spidol? Boleh tidak? Boleh nanti kalian jawab pertanyaannya di kertas ini ya. Yuk. Ini buku bendu. Mau yang biru boleh. Belum, nego. Ini jingga. Nanti ditulis ya di dalam kertas itu jawabannya saja ya. Dikasih nomor ya. Minum bukan dong. Boleh ini Fagas. Ya Bu, minum dulu ya. Itu sudah.
ya. belakang, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua? Baik, kalau sekarang ibu kertasnya ambil lagi ya. Iya, Bu. Apa lagi bisa lima? Terima kasih ya. Ibu akan membacakan salah satu Bagaimana dari perasaan setelah mengikuti jawaban pembelajaran? kalian yang sudah Jadi kalian berbeda? tulis di kertas ini ya. Ibu ambilnya random. Ya, langsung aja Ira. Ibu ambil Iya. satu ya. Oh, ini ada dari Okta. Jawaban yang pertama itu, kita menjadi mengetahui bahwa dalam kegiatan kita sehari-hari termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, pada mengisi soal dengan kabur. Dan yang ketiga itu sangat senang karena tidak monoton. Baik, tepuk tangan untuk pembelajaran pendapat kalian. Baik ya, jadi menurut ibu kalian sudah begitu menguasai pembelajaran pada hari ini mengenai kegiatan ekonomi. Dan selanjutnya nanti di minggu depan kita akan beralih ke materi yang baru. Materi selanjutnya yaitu tentang koperasi. Nah, nanti kalian di rumah silakan baca-baca baik dari buku ataupun dari internet mengenai materi yang akan kita bahas di minggu depan yaitu tentang koperasi. Nah, mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini ya. Ya, Bu. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di minggu depan ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.